Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengumpulkan tugas. Nama Astuti, NIM B250601119, kelas A2, mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan, dosen pengampu Susianti SST, MKEP, program studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Universitas Mega Buana Palopo, dengan judul Sejarah Praktik Medikalisasi dan Pengaruh Teknologi di Zaman Modern terkait posisi perempuan dalam kehidupan sosial. Latar belakang. Beberapa artikel menyebut media online belum menyentuh keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses teknologi. Perempuan masih di bawah laki-laki secara jumlah, namun beberapa kendala seperti budaya, perempuan yang mengalami teknofobia dibandingkan laki-laki, akibatnya political blogging yang mempengaruhi makna gender itu sendiri dalam kultur budaya online dalam konteks ini. Beberapa negara berkembang teknologi informasi mampu meningkatkan pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial. Akhirnya, cyberfeminis menganggap bahwa ruang online mampu menciptakan ruang pembebasan bagi perempuan. Selain itu, penelitian cyberfeminis mampu mereduksi gender pada perempuan kulit berwarna yang dianggap miskin. B. Sejarah praktik medikalisasi dan pengaruh teknologi di zaman modern terkait posisi perempuan dalam kehidupan sosial. Yaitu sejarah praktik medikalisasi, pengaruh teknologi masa kini, posisi perempuan dalam konteks medikalisasi. 1. Sejarah praktik medikalisasi, kelahiran dan reproduksi, psikiatri dan kesehatan mental, kontrol keluarga berencana, pengobatan penyakit. Akar sejarah medikalisasi, kemunculan istilah, fokus kritik, perspektif Marxis. Pada tahun 1970-an, teknologi seperti Thomas Sachs dan Peter Conrad yang memperkenalkan istilah medikalisasi sebagai kritik terhadap pengobatan yang menambah ranah non-medis. Para sosiologi tersebut melihat medikalisasi sebagai alat kontrol sosial dan oleh pemerintah melalui pengobatan kondisi yang sebelumnya tidak dianggap medis. Vicente Navarro menambahkan bahwa medikalisasi digunakan oleh kekuatan kapitalis untuk mempertahankan ketimpangan sosial dan ekonomi dengan menyembunyikan penyebab penyakit sebagai sesuatu yang bisa dilawan secara kimiawi. 2. Pengaruh teknologi masa kini. Pesan inovasi teknologi, diagnostik baru, teknologi canggih seperti pemindai MRI dan AI telah memungkinkan deteksi dini penyakit, mendefinisikan ulang pendekatan terhadap diagnosis. Pendekatan pengobatan, pengembangan terapi berbasis genetik atau robotika telah menciptakan metode penyembuhan yang lebih personal dan efektif. Pengaruh global. Teknologi telemedicine memperluas jangkauan medikalisasi ke area yang sebelumnya sulit dijangkau, membawa perawatan kepada masyarakat terpencil. Dampak terhadap aksesibilitas perawatan. Akses terhadap informasi. Teknologi modern, khususnya internet dan media sosial, telah memberikan akses lebih besar kepada informasi kesehatan kepada perempuan, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih berpengetahuan. Telemedicine. Teknologi telemedicine telah memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan kesehatan bagi perempuan yang mungkin memiliki keterbatasan mobilitas atau akses ke fasilitas kesehatan. Teknologi reproduksi. Kemajuan dalam teknologi reproduksi seperti fertilitas in vitro dan teknologi reproduksi asisten telah memberikan pilihan tambahan bagi perempuan menghadapi kesulitan untuk secara alami. Dampak terhadap aksesibilitas perawatan. Kesehatan mental. Aplikasi teknologi kesehatan mental dan layanan konseling online telah meningkat, memberikan opsi tambahan untuk perempuan yang membutuhkan dukungan dan perawatan untuk masalah kesehatan mental. Peralatan medis.
Pengembangan teknologi medis yang lebih canggih seperti peralatan pemindai diagnostik dan prosedur bedah minimal invasif telah meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnosis serta memperbaiki hasil pengobatan bagi perempuan. Tantangan etika dan sosial. Privasi pasien. Penggunaan data medis berbasis teknologi menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran privasi dan kebocoran informasi sensitif. Kesenjangan akses. Meskipun teknologi membawa efisiensi, tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kemajuan medis ini, terutama di daerah berkembang. Medikalisasi berlebihan. Kemudahan berbasis teknologi dapat memicu patologisasi kondisi normal yang berpotensi memunculkan ketergantungan yang berlebihan terhadap perawatan medis. 3. Posisi perempuan dalam konteks medikalisasi. Mutilasi genital perempuan, FGM sebagai kasus medikalisasi. 1. Praktik budaya. FGM sering dilakukan sebagai bagian dari tradisi yang dianggap mengontrol kesucian dan kehormatan perempuan di masyarakat tertentu. 2. Legitimasi medis. Beberapa wilayah melegitimasi FGM dengan melibatkan tenaga medis yang memunculkan perdebatan tentang pengaruh medikalisasi dalam memperpanjang praktik ini. 3. Dampak kesehatan. Prosedur FGM memberikan efek fisik serius seperti infeksi, komplikasi persalinan, dan gangguan psikologis jangka panjang pada penderita perempuan. Ketimpangan gender dalam konteks medis. Bias dalam penelitian. Banyak penelitian medis berfokus pada kebutuhan kesehatan pria, mengabaikan kondisi unik perempuan seperti endometriosis dan menopause. Perbedaan akses. Perempuan di daerah terpencil seringkali menghadapi akses terbatas terhadap layanan medis kualitas tinggi karena berhambatan sosial dan ekonomi. Stereotip penyakit. Keluhan kesehatan perempuan terutama yang terkait dengan nyeri kronis kerap diremehkan atau dinilai sebagai emosional sehingga menunda diagnosis dan pengobatan. Dengan memahami permasalahan sosial politik seputar pelayanan kebidanan dari berbagai perspektif ini, dapat dibuat kebijakan dan intervensi yang lebih holistik dan berorientasi pada kebutuhan perempuan, keluarga, dan bidan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keadilan dalam layanan kebidanan. Sekian dan terima kasih.